Polemik mengenai status 4 pulau di Aceh, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek kembali memantik bara yang mengancam stabilitas regional dan memunculkan kembali memori kelam sejarah konflik. Meskipun terlihat sebagai sengketa administratif wilayah antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, isu ini jauh melampaui batas-batas birokrasi semata. Di balik tarik ulur kewenangan ini, tersimpan benih-benih sensitif yang secara historis maupun kontemporer selalu menjadi pemicu friksi dan, pada titik ekstrim, mengancam munculnya kembali semangat separatisme di bumi serambi Mekah. Secara historis, Aceh memiliki rekam jejak panjang dalam mempertahankan kedaulatan dan identitasnya. Perang Aceh yang berkepanjangan melawan kolonialisme Belanda, hingga pemberontakan di TII, dan konflik bersenjata dengan Gerakan Aceh Merdeka GAM selama puluhan tahun adalah bukti nyata betapa kuatnya ikatan emosional rakyat Aceh terhadap wilayah dan harga diri mereka. Setiap jengkal tanah, setiap pulau memiliki makna historis dan identitas yang mendalam. Oleh karena itu, isu pencaplokan wilayah, betapapun kecilnya, dapat dengan mudah membangkitkan kembali sentimen perlawanan dan trauma masa lalu. Dalam konteks kontemporer, Perjanjian Damai Helsinki 2005 yang mengakhiri konflik GAM RI adalah tonggak sejarah yang harus dijaga. Perjanjian tersebut memberikan Aceh otonomi khusus yang luas, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan batas wilayah. Polemik 4 pulau ini, jika tidak ditangani dengan hati-hati dan berdasarkan prinsip keadilan, berpotensi menggerus kepercayaan terhadap implementasi perjanjian damai tersebut. Kekecewaan dan rasa ketidakadilan di tingkat lokal bisa menjadi pupuk bagi benih-benih separatisme yang kini mungkin hanya tidur, namun siap terbangun oleh percikan isu yang menyentuh sensitivitas wilayah. Pusaran konflik kepentingan dalam polemik ini semakin kompleks dengan masuknya figur-figur sentral dalam pemerintahan. Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumatera Utara, dan bahkan bayang-bayang mantan Presiden Joko Widodo. Menteri Dalam Negeri, sebagai regulator administrasi pemerintahan daerah, memiliki peran krusial dalam menengahi sengketa ini. Namun, keputusan yang bias atau terkesan memihak, tanpa dasar hukum dan historis yang kuat, hanya akan memperkeruh suasana dan memicu resistensi yang lebih besar dari pihak yang merasa dirugikan. Gubernur Sumatera Utara, di sisi lain, memiliki kepentingan untuk mempertahankan atau bahkan memperluas wilayah administrasinya. Motivasi di balik klaim ini bisa beragam, mulai dari potensi sumber daya alam di pulau-pulau tersebut, kepentingan pembangunan, hingga pertimbangan politik lokal. Namun, dorongan kepentingan daerah ini harus diletakkan dalam kerangka keutuhan NKRI dan sensitivitas sejarah serta sosial masyarakat Aceh. Ambisi ekspansi wilayah tanpa mempertimbangkan aspek historis dan kultural adalah resep untuk konflik. Peran Presiden Prabowo Subianto dalam polemik ini sangatlah vital. Sebagai kepala negara, Prabowo memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa konflik antar provinsi tidak berkembang menjadi isu nasional yang merusak persatuan. Kepemimpinan Prabowo dalam memberikan arahan yang jelas, adil, dan berpihak pada penyelesaian damai berdasarkan prinsip hukum dan kearifan lokal sangat ditunggu. Kegagalan istana dalam merespons dengan tepat dapat diinterpretasikan sebagai ketidakpedulian terhadap sentimen Aceh atau bahkan dukungan terselubung terhadap salah satu pihak. Konflik kepentingan antara Mendagri yang berpotensi memiliki pandangan administratif teknokratis, Gubernur Sumatera Utara dengan agenda regionalnya, dan istana yang ingin menjaga stabilitas nasional, menciptakan triangulasi kekuasaan yang rawan. Jika masing-masing pihak menarik diri pada posisinya tanpa mencari solusi komprehensif yang mengedepankan keadilan historis dan mencegah potensi konflik, maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat di pulau-pulau tersebut dan perdamaian yang telah susah payah dibangun di Aceh. Penyelesaian polemik 4 pulau ini tidak bisa hanya didasarkan pada peta administratif semata, apalagi jika peta tersebut tidak mempertimbangkan realitas historis dan kultural yang mengakar. Perlu adanya pendekatan yang lebih holistik, melibatkan tim ahli sejarah, antropologi, dan hukum tata negara yang independen untuk melakukan kajian mendalam. Musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat dari pulau-pulau yang bersengketa juga mutlak diperlukan untuk mencari solusi yang berakar pada kearifan lokal dan semangat kekeluargaan. Kegagalan dalam menyelesaikan polemik ini secara adil dan transparan bukan hanya akan menguji integritas pemerintah pusat, tetapi juga berpotensi membuka kembali kotak Pandora konflik yang telah ditutup.
Benih-benih separatisme yang mungkin hanya tinggal bara dapat kembali menyala jika masyarakat merasa hak-hak historis dan wilayah mereka terancam atau tidak dihormati. Ini adalah risiko besar yang harus dihindari dengan segala cara. Pada akhirnya, polemik 4 Pulau Aceh adalah cermin bagi kematangan kita sebagai bangsa dalam mengelola keberagaman dan menyelesaikan sengketa wilayah. Ini adalah ujian bagi komitmen terhadap perdamaian di Aceh, juga bagi profesionalisme lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugasnya bebas dari kepentingan sempit. Pemerintah harus bertindak cepat, tegas, dan adil untuk memadamkan bara ini sebelum menjadi api yang melalap habis fondasi persatuan yang telah dibangun dengan pengorbanan yang tidak sedikit.